Orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja. Betul, Pak. Betul. Tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Cuma omon-omon mereka, Pak. Kadang-kadang prihatin, saya sedih. Selalu menimbulkan rasa Kegaduhan. tidak percaya, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah. Biarlah. Ini demokrasi. Silakan. Tanggapannya Pak dengan pernyataan Rektor UGM di YouTube gimana? Ini mau Pak Toha dulu atau Pak Andi? Mungkin perlu saya jelaskan ya. Jadi pada tanggal 16 Juli 2025, Dekan Fakultas Kehutanan itu mengundang rektor, wakil rektor, angkatan 80, ya kan, perwakilan, kemudian dekan-dekan, seluruh dekan lingkungan Universitas Gadjah Mada. Ya. Apa agendanya? Melihat dokumen perkuliahan Jokowi dari mulai masuk sampai wisuda. Oke. Itu disaksikan semua, boleh lihat, dekan semua boleh lihat. Dan akhirnya Bu Rektor pun kan yakin dokumennya lengkap ada. Apa yang mau disampaikan oleh Bu Rektor itu memang berdasarkan dokumen otentik yang dilihat. Apakah ada dari angkatan Bapak ini yang diperiksa ke polisi dan berapa banyak Pak? Ada 15 orang, termasuk saya, teman satu angkatannya yang di BAP oleh Polda Metro Jaya. Dan teman-teman kami ini 15 orang siap bersaksi di pengadilan. Pak Toha sendiri, adakah statement ataupun bukti otentik bahwa ijazah Jokowi itu asli sama seperti ijazahnya Pak Toha? Ya pasti. Ada buktinya nggak Pak? Kita butuh lihat buktinya. Mas Toha ada bawa? Oh, saya nggak bawa ijazah, kan disita. Disita. Fotokopinya Pak mungkin? Kalau fotokopi banyak nih. Oke, nggak apa-apa Pak. Ini eksklusif ya Pak ya? Ijazah Pak Mustafa juga disita kepolisian, teman-teman. Dan 15 teman ini lain. hasil scanan ya Pak ya? Iya. Ini sekali lagi saya bantu pegang, boleh Bapak? Boleh. Nih. Oke, ini satu angkatan. Empat aja udah cukup nih. Empat cukup ya? Satu angkatan. Ini banyak nih yang wisuda bareng Pak Jokowi. Fakultas Kehutanan angkatan 80. Yang wisuda bareng Pak Jokowi. Yang wisudanya bareng Pak Jokowi. Untuk bulannya. Selesailah Roy Suryo bulannya sama. 5 bulan 11, 5 November. 5 bulan 11 nggak ditutup-tutupi kayak Mas Suryo. Paling penting nih, paling penting. Apa Pak Andi? Meterannya warnanya hijau. Nah, bukan memang merah. Nah, ya. bedanya Materinya apa? hijau. Mungkin bisa dijelaskan Pak dengan materi warna merah dan warna hijau. Bisa jelaskan. Jadi di Gadjah Mada itu ada 4 kali wisuda. Ya. Ada Februari, Mei, Agustus, dan November. Oke. Ya, angkatan 80 tuh nggak ada yang wisuda Februari. Yang merah itu nggak ada. Nggak ada. Jadi yang bareng wisuda Pak Jokowi itu hijau materinya. Semuanya hijau. Kalau bilang merah, berarti bukan angkatan 80, apalagi sama-sama wisuda dengan Pak Jokowi itu bohong. Yang penting itu nanti di fakta persidangan kita beradu kekuatan alat bukti. Saya pun sudah berbicara dengan Pak Jokowi. Selesai kalau nggak adalah mediasi. Nggak ada mediasi. Kita maju terus di persidangan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Roy Suryo CS melaporkan Ketua Jokowi Mania Andi Azwan dan ahli polisi Joshua Sinambela ke Polda Metro Jaya. Aduan terkait scan ijazah Jokowi. Ya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan bahwa pelaporan terhadap Andi Azwan ini ditolak. I don't know exactly why ditolak. Padahal kalau kita bicara peristiwa pidana dibersamai oleh Nangis kau ditolak. Saya kira itu. Baik. Bang Kosin, Selanjutnya Bang Rustam, ini beliau yang bertindak sebagai pelapor karena beliau di semangat kali melapor ya kan. Dan dengan ini saya serahkan bukti-bukti ini kepada Bang Rustam dan saya siap untuk datang lagi nanti pada saat di BAP sebagai saksi. Terima kasih Mas Roy. Siap, makasih. Mas Roy, bersama dengan Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini saya ke Polda Metro Jaya. Siap. Akan melaporkan yang bernama berinisial AA dan JS. JS. Yang dimana
ketika acara di televisi bahwasanya ada menteri yang paling buruk selama ini yang bernama Roy Suryo pada zaman RSB. Menteri Nama paling itu buruk. mengatakan itu ijazahnya Pak Hari Mulyono. Muncullah kata Mulyono itu. Pak Hari Mulyono. Ketika Pak Hari Mulyono ini bisa dipatahkan, berubah lagi foto Pak Jokowi itu adalah Dulmatno. Ya, yang adalah notabene teman sahabat saya. Kemudian dengan keyakinan 99,9% dengan menggunakan teknologi itu adalah Dulmatno. Ya kan? Ternyata ya kebohongan publik yang paling besar adalah manusia ini. Dan saya sebagai warga negara yang membayar pajak untuk membiayai pejabat-pejabat publik. Dan saya sangat menyesal pada hari ini. Ya, senjata terakhir Roy Suryo yang itu tuh. paling buruk selama ini yang bernama Roy Suryo pada zaman RSB. Sepakat, Bang. Ya, inilah menteri yang paling buruk yang selalu membuat Menteri yang nggak ada impact-nya sama sekali. yang menyalahkan orang. Hanya 3 kata, palsu, bohong, dan dia yang paling benar. Palsu ya. Ini palsu ya. Seluruh Indonesia udah lihat nih palsu. Dan di Sumatera sebanyak 300. Anies sumbang dana 300 T. Luar biasa. 300 T untuk Sumatera. Aduh. Ini anak buahnya si Anies ini nih, halu tingkat tinggi semua sudah nih. Dia bilang, ternyata secara diam-diam Bapak Anies Baswedan telah menyumbangkan 300 triliun. Goblok, tolol, idiot, otak udang. Lu kalau ngomong itu mikir dulu kenapa? Hah? Lo kira itu uang 300 triliun itu sedikit apa? Iya betul. Memangnya itu junjunganmu si Anies itu? Masuk jajaran terkaya nomor berapa di Indonesia? Tolol, idiot. Lo tau gak itu? Hairul Tanjung aja, ya orang terkaya nomor 8 di Indonesia, hartanya cuma 83 triliun. Dari mana uang abah lo 300 triliun? Kima, goblok. Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Ya gini, kalau lihat ke depan peta politik, siapa sih orang yang ingin tampil dan siapa yang akan tampil kan gitu. Untuk sekarang ini yang jadi superstarnya adalah Gibran. Andainya Roy Suryo, ya tip teroris ini, dibawa keluarganya seperti Betor itu istrinya datang ke saya. Pak, kami pusing, Pak. Takut Pak Betor di penjara nanti, Pak. Kami sudah susah gitu. Untuk biaya anak sekolah aja berat gitu. Anak aja mau kerjanya nggak bisa kerja gitu. Jadi istrinya yang bawa ke kita maafkan, makanya kita cabut gugatan perdata. Dan sebenarnya dengan gugatan perdata itu saya mengajak, ayo kita buktikan kehadiranmu dengan kita buktikan ijazah Pak Jokowi. Mereka nggak mau datang. Mereka mau seenaknya gaya dia gitu. Kayak ngancam Pak Jokowi takut. Nah, kita benar ya. Walaupun kita mediasi ini, sebenarnya Pak Jokowi itu kalah. Gitu bisa gitu. Makanya Pak Jokowi ngomong ke saya, hajar aja terus Farhad. Kalau ijazah saya palsu, saya akan larang Farhad bela saya. Pasti kamu kalah. Wow. Oh, itu pernyataan Pak Jokowi? Pak Jokowi ngomong itu. Wow. Tapi karena saya kuliah, saya sekolah, dan saya benar, lawan terus gitu. Lawan terus. Termol harus ingat ini. Ingat itu ya. Farhad, ya kan? Kalau lawan terus karena Pak Jokowi mengatakan saya yakin ijazah saya palsu. Karena itu Farhad lawan terus. Ya. Ini statement bagus ini. Ya, jarang betul. muncul ini statement ini. Ya saya kan ke Solo ketemu Pak Jokowi. Iya. Kemudian saya diminta menjelaskan, Pak Jokowi bilang ya saya senang kamu membela saya gitu. Nah, apa ini mereka nggak berhenti isunya ke situ. Jadi jangan kalian menganggap bahwa Pak Jokowi sengaja mempertahankan isu ini dengan tidak menyerahkan berita hasil untuk bertahan sampai 2009 untuk popularitas. Ini tidak ada positif, ini negatif buat beliau. Tapi saya yakin ya, bukan negatif buat Pak Jokowi, justru negatif buat mereka. Kenapa? Karena mereka udah jadi tersangka. Itu kalau sudah tersangka, kalau presiden udah sama dengan orang bersalah gitu. Nah, tinggal sekarang saya masih menunggu mereka. Mereka kan sekarang katanya menolak restoratif justice. Saya bilang siapa yang menawarkan gitu. Dari pihak kita nggak pernah mau pengen menawarkan ya, RJ, nggak ada gitu. Ya sudah, menang kalah, maju terus. Sekarang saya
kembali ingatkan, marilah kita lihat ke depan. Marilah kita lihat hari ini, kesulitan rakyat hari ini, dan ke depan. Jangan lihat ke belakang. Nggak usah sakit hati ke belakang. Iya kan? Kalau kita lihat ke belakang, ya kita pasti kita nggak tenang. Kita ingat terus, ya kan? Kalau aku ke belakang gimana coba? 5 kali ikut pemilu. Betul. 4 kali kalah. Betul. Harus move on, Pak ya. Ngabalin ketawa lagi loh. Ya sudah, menang kalah, maju terus, berbuat yang baik terus, mengabdi terus. Betul. Inilah seorang satria. Benar nggak Bang Ical? Ya kan? Kita berapa kali mengalami kekalahan, udah. Ya sudahlah, tidak ada gunanya lihat ke belakang. Tidak ada jembatan bisa dibangun dengan hanya ngomel dan ngenyek. Nggak ada. Ngenyek, ya. Nggak ada. Jembatan akan dibangun, ya, jembatan akan dibangun oleh baja, oleh kawat, oleh kayu, oleh batu, oleh semen, dengan uang. Nggak bisa rakyat punya lapangan kerja dengan teori. Ini harus kita bersatu, harus kompak, cari solusi, cari solusi, cari solusi. Jadi keren banget Pak itu Presiden. yang saya selalu ajak. Kritik bagus, kritik harus, tapi yang baik, yang